Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat, santri pesantren Ciganjur dan juga para penyimak pengajian kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd yang saya hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini, hari Jumat 1 Mei 2020, kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab Faslul Maqal yang insya Allah ini yang ke-10 ya. Sebagaimana sudah saya utarakan di pekan lalu, hari Senin sebelumnya ya, hari Senin pekan sebelumnya, karena Senin kemarin saya tidak mengajar, bahwa selama Ramadan ini sesuai dengan permintaan pesantren Ciganjur, saya akan mengajar pengajian kitab Faslul Maqal ini 2 kali dalam sepekan, yaitu di hari Senin jam 2 siang sampai jam 3, dan juga di hari Jumat jam 2 siang juga seperti sekarang, insya Allah sampai jam 3 nanti. Mohon maaf, saya sedang agak batuk. Di kesempatan kali ini kita akan membahas halaman 99 sampai 100 insya Allah mengenai la ijma' fil masail an-nadhariyah, ketiadaan konsensus teoritis. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Fatihah yang kita hadiahkan pertama untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Taufir Rushd, juga kepada pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disebut dengan Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita hadiahkan Fatihah juga kepada seluruh orang tua kita, kerabat kita, keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat-sahabat kita, murid-murid kita, guru-guru kita, mu'allif kutub alladzi ta'allamna, pengarang kitab yang telah kita baca, juga kepada para filsuf, para logikawan. Lalallah ayaghfira dzunubana wa yarhamna tula umurina al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid dharaini. Amin. La ijma'a, tidak ada konsensus, tidak ada ijma', tidak ada konsensus, tidak ada kesepakatan fil masail an-nadhariyah, di dalam persoalan-persoalan teoritis ya. Di sini tidak ada penjelasan soal ijma', maka saya akan jelaskan ya di awal sebelum kita membahas argumen-argumennya. Ma huwal ijma' wa ma huwa an-nadhari ya, atau an-nadhariyah, wa ma hiya an-nadhariyah. Ijma', kawan-kawan yang sudah mempelajari Islamic Studies paling tidak tahu ya,
Ijma itu di kalangan Sunni paling tidak dianggap sebagai satu dari sumber hukum Islam, ya. Setelah Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma, ya, baru kemudian ijtihad. Wa ma huwal ijma? Ijma ini saya mengacu ke kitab Al-Jurjani, Ta'rifat, ya, Mu'jam Ta'rifat Al-Jurjani, halaman 203. Itu ada halaman 11, ya. Al-ijma' fil istilah wa ittifaqul mujtahidina, kesepakatan mujtahid, ya, para mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang punya otoritas untuk mengungkapkan pendapat hukum secara personal. Nah, ini orang-orang yang punya otoritas mengungkapkan pendapat hukum Islam secara personal itu kemudian ittifaq, membuat suatu kesepakatan. Mujtahidin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang punya otoritas untuk menentukan hukum Islam dari umat Nabi Muhammad itu bersepakat fi asrin, di masa tertentu, ala amrin dini, tentang persoalan agama. Nah, itu ijma, ya. Contohnya ijma yang terakhir apa? Ijma paling tidak yang disepakati secara umum ya saat ini, ya paling terakhir, ya, bahwa sholat Jumat, tadi kita nggak sholat Jumat ya sudah 3 atau 4 minggu kita tidak sholat Jumat, itu karena ijma ulama, ya. Para ulama sudah sepakat bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sholat Jumat itu tidak usah dilakukan. Bukan karena melarang sholat Jumat, tapi yang dilarang adalah berkerumun. Kenapa berkerumun dilarang? Karena dari perkerumunan itu virus corona bisa menular, maka kemudian berkerumun dilarang. Nah, Jumatan itu sama dengan berkerumun, maka kemudian sepakat bahwa Jumatan jamaah di masjid itu kemudian diliburkan dulu selama kondisi corona semacam ini. Sebagian orang masih memang, apakah itu ijma ulama itu, ya kan? Sebagian memang ada yang menolak, ya. Seperti ada ulama ada seorang ulama di daerah Eritrea kalau tidak salah, itu dia tidak sepakat dengan itu, tapi satu orang, dan itu argumennya pun masih sangat lemah, ya, sangat lemah karena dengan satu kaidah bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, udah runtuh itu orang yang menolak fatwa tentang tidak perlu sholat Jumat di kondisi sepanjang ini, ya kan? Darul mafasid, mencegah kerusakan, itu muqaddamun ala jalbil masolih, didahulukan daripada upaya atau hasrat ingin mendapatkan kemaslahatan. Sholat Jumat bermaslahat, ya kan, dapat pahala, ya kan? Tapi kalau sholat Jumat kemungkinan untuk terpapar dan terjangkiti atau menularkan virus corona itu tinggi, ya, maka itu mafsadat, menularkan corona itu bisa mati, ya kan, bisa merusak, menambah beban masyarakat juga, karena kemudian direpotkan dengan banyak orang yang terjangkit, ya kan, itu mafsadat. Maka mafsad itu harus dicegah daripada jalbil masolih, ya. Tidak Jumatan dulu itu lebih maslahat daripada saat ini Jumatan. Nah, itu. Oke, itu contoh dari ijma, ya. Ijma fi asrin min amriddin tadi, ya. Di satu masa di dalam perkara agama. Ini tentang tidak Jumatan, tidak traweh, kemudian nanti juga tidak ada sholat Id. Itu kan kesepakatan
pendapat ulama yang kemudian diamini oleh ulama-ulama yang mumpuni tentu saja, itu fi asrin, di masa tertentu, ya kan. Nanti kalau pandemi ini selesai juga Anda mau itikaf di masjid juga nggak masalah, ya kan. Sama dengan sekarang. Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan ini sholat saja dilarang, itu orang yang bilang kayak gitu suruh nonton TV, kalau bisa pasang parabola agar dia melihat bahwa sampai di Saudi sekalipun, di Masjidil Haram, kiblat umat Islam, itu pun juga tidak ada tuh sholat Jumat, ya kan. Itu ditiadakan. Tawaf itu dihilangkan. Kemudian apakah Anda mengatakan bahwa kemudian ulama-ulama Saudi itu tadi melarang orang beribadah? Iya, tapi alasannya bukan melarang orang beribadah, melarang orang jatuh kepada kerusakan dalam penyakit yang itu berbahaya, ya. Itu oke. Jadi beragama juga harus cerdas. Jangan beragama hanya modalnya pengen seolah-olah soleh tapi toleh sebenarnya, seolah-olah bener padahal nggak bener, ya. Itu egois, beragama secara egois, ya. Dan itu tidak dianjurkan dalam beragama. Beragama itu ladina liman Allah aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang nggak berakal. Kalau sekarang orang maksa untuk sholat Jumat, ya, berkerumun, ingin iktikaf nanti menunggu Lailatul Qadar dan seterusnya, dan kemudian nanti terpapar corona, itu artinya itu beragama, melakukan praktek keagamaan tapi la aklalah, nggak pakai otak, muspro, sia-sia, ya. Yang ada malah bukan dipuji tapi justru dicaci, dan layak untuk dicaci. Kenapa? Karena itu menambah beban petugas medis, dan kemudian kalau medis juga kerepotan, itu juga menambah beban negara, menambah beban masyarakat dan kita semua. Oke, tadi. Nah, di sini sebutkan la ijma'a fil masail al-nadhariyah. Tidak ada ijma'. Bahasa kontemporernya itu ijma' adalah konsensus, ya. Bahasa gampangnya kesepakatan. Tidak ada kesepakatan umat Islam terkait hal-hal yang teoritis. Nadoriyah itu apa? Ini saya juga kembali merujuk ke Al-Jurjani, Mu'jam Ta'rifat Al-Jurjani halaman 203 itu. An-nadori huwa adalah alladhi yatawaqqafu husuluhu ala nadorin wa kasbin. Sesuatu yang pencapaiannya itu bergantung pada pemikiran dan usaha. Ini usaha kasab ini dalam hal ini untuk membedakannya dari intuisi, hadas, atau dari wahyu, bahwa nadori itu dengan upaya berpikir. Sesuatu yang tercapai, sesuatu itu dengan cara berpikir. Contohnya apa? Kata sawurin nafsi wal akli. Seperti pendefinisian tentang jiwa dan akal. Jiwa itu apa? Akal itu apa? Oh, perdebatannya luar biasa, ya. Alam itu wakat tasdiki bi anal alam hadis. Kemudian proposisi yang menyatakan bahwa alam itu adalah fenomena sekunder, fenomena yang baru yang diciptakan. Itu juga perdebatannya luar biasa. Nah, itu tadi, itu sampai ke pendapat itu disebut teoritis. Nah, di sini disebutkan bahwa konsepsi teoritis, proposisi teoritis, atau persoalan teoritis itu la ijma, tidak ada kesepakatan di dalam Islam. Oke, nanti saya akan contoh-contohkan. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, ini argumen yang ke-26. Inna fi syar'i, sesungguhnya di dalam syariat, asya'a, terdapat berbagai hal, qad ajma'al muslimuna ala hamliha ala dhawahiriha, yang mana orang-orang Islam telah bersepakat untuk memaknainya secara lahiriah.
wa asya'a, dan berbagai hal, ala ta'wiliha. Orang-orang Islam bersepakat untuk memaknainya dengan cara menakwilkannya. Wa asya'a, dan berbagai hal, ikhtalafu fiha, berbeda pendapat apakah ini ditakwilkan ataukah dibaca secara literal. Fahal yajuzu, maka apakah boleh ayu addi al-burhan, untuk bertindak apa al-burhan, pemikiran demonstratif, logika demonstratif, ila ta'wili, untuk menakwilkan ma'ajma'u ala dhahirihi, sesuatu yang disepakati untuk dibaca secara lahiriah, au dhahiri ma'ajma'u ala ta'wili, atau demonstrasi tadi berusaha untuk membacanya secara lahiriah, literal, ma'ajma'u ala ta'wili, atas sesuatu yang disepakati untuk ditakwilkan. Ya kan? Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada ayat-ayat yang layak untuk dibaca secara literal. Tapi ada juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seyogyanya ditakwilkan. Tapi kemudian apa yang harus dibaca literal dan mana yang harus ditakwilkan itu tidak disepakati. Nah, ini ada pertanyaan, berarti boleh tidak kalau kita menakwilkan sesuatu yang seharusnya dibaca literal atau membaca literal sesuatu yang seharusnya ditakwilkan? Nah, pertanyaannya semacam itu. Kulna, argumen yang ke-27. Kulna, Ibnu Rushd menyatakan, kulna, kami mengatakan, amma law thabata al-ijma'u, apabila telah ditetapkan al-ijma', ya, thabatal ijma'u bitorikin yakin, apabila kesepakatan itu menetap dengan cara meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya, artinya dengan burhan, dengan argumentasi demonstratif, falam yasih, maka tidak sah. Kalau sudah disepakati bahwa semua yang ini ayat-ayat yang boleh ditakwilkan, ini ayat yang tidak boleh ditakwilkan, itu sudah disepakati secara meyakinkan, semuanya sepakat, maka tidak boleh main-main, ya. Ya boleh untuk menakwilkan sesuatu yang disepakati, menakwilkan sesuatu yang seharusnya dibaca literal, atau sebaliknya membaca literal sesuatu yang seharusnya ditakwilkan. Kalau ijma'nya yakini, kesepakatannya itu dengan cara yang meyakinkan. Wa amma, adapun ingkanal ijma'u, ada apa kesepakatan fiha tentang perkara tersebut, dhonian, sifatnya dhoni, prasangka saja, sepertinya disepakati, begitu ya, bahwa udah disepakati loh, ini ayat yang boleh ditakwilkan, ini nggak boleh ditakwilkan, macam ini. Tapi ini kesepakatannya itu hanya sepertinya sudah disepakati, nggak meyakinkan betul, ya. Fakot yasih, maka boleh-boleh saja seseorang untuk menakwilkan ayat Al-Quran yang, atau tidak menakwilkan. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan, ya, tidak ada kesepakatan. Oke. Walidhalika, oleh karena itu, qala, berkata siapa Abu Hamid, Abu Hamid ini adalah Al-Ghazali, ya. Wa Abu Al-Ma'ali, atau Imam Haramain, ya, Imam Al-Juwaini, ya, gurunya Imam Al-Ghazali. Wa ghairihima, selain Abu Hamid dan Abu Al-Ma'ali, selain Al-Ghazali dan Al-Juwaini, minal a'immatin nadhar, dari ulama-ulama pemikir, innahu, sesungguhnya sya'an, la yuqta'u, tidak diputuskan bikufrin, dengan kekufuran, man khariqal ijma'a, orang yang membeda dari kesepakatan, fit ta'wil, di dalam penakwilan,
fi amthali hadil asya, dalam perkara-perkara yang tadi, perkara-perkara yang mungkin ditakwilkan atau tidak ditakwilkan tadi. Kalau ada orang menakwilkan, tidak dianggap sebagai kafir, atau tidak menakwilkan, itu tidak dianggap kafir. Gini, sebelum ke situ tadi saya menyebutkan ada takwil, jadi gini, ada dua pembacaan ya terhadap teks Al-Quran. Pertama, pembacaan literal ya, membaca teks Al-Quran, misalnya apa, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya kan. Membaca dan mengartikannya secara literal, secara apa yang tertulis di situ tanpa penakwilan. Itu pembacaan yang pertama, ya, dohiriyah, ya. Yang kedua adalah pembacaan yang takwili, ya. Tadi kemarin sudah saya jelaskan, takwil itu adalah ikhraju ikhraju dilalatil lafzi minad dilalah al-haqiqiyah ila ad-dilalah al-majaziyah. Kalimat yang tadinya sifatnya literal itu tidak diartikan secara literal, melainkan dibawa ke makna majazinya, makna makna kiasannya. Nah, itu artinya yang pertama pembacaan literal, ya, dohir, ya. Yang kedua pembacaan dengan penakwilan, pembacaan literal, kemudian penakwilan. Kalau kawan-kawan pernah belajar semiotika, ya di komunikasi biasanya belajar itu, di filsafat juga belajar, ya. Tapi paling tidak biasanya di S2 lah, minimal S2 itu belajar semiotika. Anda akan ketemu dengan Roland Barthes, ya. Barthes tulisannya, tapi itu bahasa Perancis kan, orang Perancis. Dia filsuf dan semiolog Prancis, kita menyebutnya Roland, tulisannya Roland Barthes, ya. Roland Barthes itu kalau pakai istilah Roland Barthes itu berarti yang pertama, pembacaan literal itu disebut dengan pembacaan denotatif, ya. Membaca satu teks dengan makna denotasinya sesuai dengan kata yang disebut itu. Misalnya saya katakan bahwa saya mencintai pulpen, ya kan? Misalnya gitu. Pulpen secara denotatif artinya alat tulis, ya kan? Tapi kalau yang kedua itu disebut dengan makna konotatif, ya kan? Pembacaan konotatif itu pembacaan takwili tadi, tidak mengartikan sesuatu kata sebagaimana adanya, tapi mencari lapisan yang lebih dalam di dalamnya yang sifatnya kiasan. Saya mencintai pulpen, saya mencintai pena. Oh, pena itu bisa jadi adalah karena pena ini saya bisa mencatat ilmu. Maka sebenarnya yang ingin saya maksudkan adalah saya mencintai ilmu, ya. Saya cinta dunia tulis menulis, misalnya begitu. Nah itu tadi, ketika saya mengartikan ungkapan saya mencintai pena itu dengan mengatakan bahwa saya mencintai ilmu atau dunia tulis menulis, itulah yang disebut dengan pembacaan yang sifatnya konotatif, atau dalam hal ini takwili, penakwilan. Oke. Nah, tadi ada ungkapan bahwa Imam Ghazali, ya, dan Juwaini itu gurunya Imam Al-Ghazali, dan Imam Ghazali as you know itu adalah puncak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Anda ingin mengatakan sebenarnya puncak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Al-Ghazali. Coba misalnya begini, kita
ini paling tidak saya bicara dengan kawan-kawan di pesantren Ciganjur, ya kan. Di NU itu kan kita secara fikih mengacu kepada fikih 4 mazhab, ya, salah satu dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi sejatinya yang paling diacu di Indonesia itu adalah mazhabnya Syafi'i, ya kan? Oke. Nah, Imam Ghazali itu adalah seorang Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah yang luar biasa. Beliau menulis Al-Mustasfa fi ilmi usul, itu luar biasa itu. Ilmu tentang teori-teori hukum Islam yang kemudian diringkas dan dikomentari oleh Ibnu Rushd dalam buku Ad-Daruri fi ilmi usul fiqh, Talkhis Mustasfa atau ini Ad-Daruri fi usulil fiqh, ya. Itu luar biasa, ya. Artinya Ibnu Al-Ghazali itu juga salah seorang tokoh penting dalam Syafi'iyah. Di dalam NU secara akidah mengacunya kepada akidah Asy'ariyah dan atau Maturidiyah, tapi utamanya Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang tinggi juga itu ya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah Asy'ariyah tulen itu. Saya di Al-Azhar itu benar-benar bukan didoktrin, ya, diajar sungguh-sungguh untuk belajar madhab Asy'ariyah ala Nahji Al-Ghazali, ya. Yang kita pelajari salah satunya Al-Qistos, Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, itu kitabnya Al-Ghazali. Jadi dalam hal akidah Imam Al-Ghazali adalah puncak. Kemudian tasawuf. Nah, kita semua tahu, ya, bahwa tasawufnya orang-orang Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, adalah ke Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian kajian Ihya dan seterusnya, beberapa kawan melakukan itu, kan? Bahwa di dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali itu antara hakikat dan syariat digabungkan. Dia tidak hanya menjalankan sesuatu secara hakikat saja, tapi syariat juga dilakukan. Tidak cuma syariat, tapi hakikat dari syariat itu juga dijalankan. Itu intisari dari Ihya Ulumuddin, kan, semacam itu. Ada pembahasan soal misalnya wudhu, tapi hakikat wudhu apa, hakikat sholat apa, dan seterusnya. Itu jadi pembahasannya seperti pembahasan buku fikih, tapi di dalamnya diungkapkan secara hakikat. Nah, itu makanya tadi Al-Ghazali itu adalah puncak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya. Saya sudah menulis soal itu di jurnal IAIN Wali Songo, judulnya Sunni, Makna, Ragam, dan tentang Sunni. Nanti saya akan share kalau misalnya ada yang minta. Oke. Imam Ghazali yang menjadi puncak Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, ini pendapatnya apa? La yuqta'u bil kufri man kharikal ijma' fit ta'wil. Tidak dianggap kufur bagi orang yang membeda dalam hal penakwilan, ya. Begini, di dalam Islam nanti itu sebenarnya ada yang menakwilkan, ada yang tidak menakwilkan, ya. Tempo hari sudah saya sebut sebenarnya. Yang tidak menakwilkan di zaman kontemporer ini ya kaum Wahabi, ya. Sederhananya orang-orang di Saudi lah, ya, dan pengikutnya di seluruh dunia, ya. Salafi Wahabi lah.
itu kan tidak mau menakwilkan. Bagi mereka misalnya yadullah fawqa aydihim, ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan mereka, ya, itu ya diartikan Tuhan punya tangan, kan? Apakah kita akan kafirkan dia? Nggak ada ijma kok, ya kan? Ini tidak ada ijma apakah itu harus ditakwilkan atau tidak. Jadi dalam hal ini tidak perlu kita mengkafirkan orang-orang Wahabi yang menganggap Tuhan punya wajah, punya tangan, dan bisa dipeluk. Sebaliknya, itu ada ekstrim, ya, ekstrim umat Islam yang tidak mau menakwilkan Al-Quran. Ada ekstrim lain yang serba menakwilkan. Di tradisi Islam, ya, kaum Syiah termasuk yang suka menakwilkan, ya. Kayak saya pernah baca dulu di Mesir, saya baca tafsir itu, tafsir Syi'i yang kemudian menakwilkan bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzah yang tidak hilang. Bainahumanya itu kemudian diartikan Hasan dan Husain. Barzahnya itu Nabi Muhammad. Ya, bagi saya pribadi nggak masuk akal, tapi ya oke lah, bagi keyakinan mereka. Kemudian selain itu, kaum Sufi itu mudah untuk menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Berbagai hal bisa ditakwilkan kemana-mana, ya, bisa ditakwilkan kemana-mana. Tapi kemudian apabila penakwilan itu menjauh dari teks yang ada, apakah kemudian dikafirkan? Imam Al-Ghazali dan Al-Juwaini mengatakan la yuqta'u bil kufri man kharikal ijma' fit ta'wil. Tidak perlu dikafirkan orang-orang yang menakwilkan semacam itu. Oke. Jadi sebagaimana kita tidak seharusnya mengkafirkan orang-orang Wahabi yang menganggap Tuhan punya wajah, punya tangan, dan bisa dipeluk, kita juga tidak seharusnya mengkafirkan kaum Syi'i yang banyak menakwilkan Al-Quran, hadis dengan mengkaitkannya ke keluarga Nabi, dan juga tidak seyogyanya kita mengkafirkan kaum Sufi yang banyak menakwilkan ayat-ayat Quran dengan ilham-ilham yang didapatkannya. Waqad yadulluka, dan telah menunjukkan kepadamu, ala annal ijma'a, bahwasanya kesepakatan la yataqarraru, tidak ditetapkan fin nadhariyat, dalam perkara-perkara teoritis. Perkara teoritis itu sederhananya perkara akidah dan filsafat, ya. Tidak ada kesepakatan tentang itu. Bitoriqin yakinin, dengan cara yang meyakinkan. Tadi, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Apakah Tuhan punya tangan, punya wajah? Itu kan hal-hal yang sifatnya nadoriyah, ya kan? Sifatnya pemikiran, ya. Tidak terjadi kesepakatan, ya. Orang Wahabi, orang tadi Syi'i, orang Asy'ari, orang Mu'tazilah itu juga sama, tidak. Bagi gini, nanti kita akan ketemu misalnya begini. Di kalangan Asy'ariyah, ya, mayoritas umat Islam di Indonesia kan Asy'ariyah. Itu kan kita meyakini Allah memiliki 20 sifat, ya kan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsih, qiyamumuhu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayah, sama, basar, kalam, qadran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman, ya kan? Ada 20 wajib, sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Tuhan, dan 1 sifat jaiz, ya kan? Ini Muslim, ya kan? Asy'ariyah. Sementara Mu'tazilah, Muslim juga, itu mengatakan Tuhan tidak punya sifat. Tidak punya sifat. Ya, punya sifat. Bagi orang-orang Mu'tazilah, ya Tuhan itu ya dia. Ya. Karena kalau misalnya ditanyakan Tuhan itu misalnya, jangan sifat-sifat Tuhan lah, Asmaul Husna saja.
Ada 99 nama bagi Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Mutakabbirul Khaliqul Barul Musawwirul Ghaffar Qahhar, dan seterusnya. 99 nama. Yang jadi pertanyaan orang-orang Mu'tazilah adalah apakah nama dan sifat Tuhan itu seabadi Tuhan? Apa di entitasnya? Kalau nama dan sifat-sifat itu seabadi Tuhan, berarti ada banyak dong yang abadi. Kalau ada yang banyak yang abadi, ta'ala Allah an dzalik, maha suci Tuhan dari itu semua. Jadi alih-alih menyebutkan Tuhan punya sifat, punya nama-nama yang banyak, itu orang-orang Mu'tazilah, para rasionalis itu menyatakan ya Tuhan itu ya murni dengan segala ketauhidannya, tidak usah dijelaskan berbagai macam. Jadi Tuhan maha abstrak, bahkan menyebutnya dengan akilun makulun, ya kan, akal yang berpikir dan dipikirkan seperti apa, wallahu alam bishawab. Jadi tidak menspesifikasi sifat tertentu bagi Tuhan, ya. Jadi makanya kemudian orang Mu'tazilah menyebut diri mereka sebagai ahlu tauhid wal adl, ya. Nah, tadi soal Tuhan saja, la ijma, tidak ada kesepakatan. Apakah kita akan katakan orang Mu'tazilah kafir karena tidak percaya sifat-sifat Tuhan? Mereka muwahhid, mentauhidkan Tuhan. Apakah kemudian kita akan katakan bahwa orang-orang Asy'ariyah itu menyekutukan Tuhan karena menyebut Tuhan punya 20 sifat, punya 99 nama? Ya tidak juga. Mereka juga meyakini qul huwallahu ahad. Apakah kemudian kita akan katakan orang Wahabi itu juga kafir karena menganggap Tuhan punya wajah, punya tangan, bisa dipeluk? Mereka juga qul huwallahu ahad, ya kan? Artinya tadi la ijma'a fi an-nadhariyat bitorikin yakini. Mana yang paling benar? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Wahabiyah? We don't know exactly. Kama yumkinu ayyatakarrar fil amaliyat. Tidak sebagaimana mungkin ayyatakarrar bisa ditetapkan apa al-ijma fil amaliyat di dalam hal-hal yang praktis. Kalau hal-hal yang praktis itu jauh lebih mudah untuk disepakati. Ya. Misalnya apa? Misalnya apa? Ya, yang amaliyat itu kan hal-hal yang sifatnya ibadah, muamalah, itu kan mudah untuk disepakati. Tinggal dilihat saja. Oh, misalnya gini. Saat ini orang puasa semua kan? Orang Islam puasa semua. Itu artinya oke. Itu ijma amaliyah. Mudah kan? Gak usah yang detail-detailnya, tapi oke. Puasa itu dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib, ya kan? Sepakat. Itu sebagai mudah bahwa ada puasa. Ini sebagai contoh bahwa dalam hal amaliyah, hal-hal yang sifatnya praktis yang dilakukan itu bisa dicapai ke kesepakatan, konsensus. Tapi hal-hal yang teoritis tidak bisa. Walaupun itu sebenarnya ya ini saya catatannya, kalau di Sunni itu sebenarnya di dalam hal sifatnya amaliyah pun juga sebenarnya ijma yang sesungguhnya itu ada nggak sih? Ya, saya mengatakan ijma itu kok ijma secara yakini itu tuh agak berat sebenarnya. Ya, sebagai contoh tadi aja yang saya katakan ijma di awal tadi ya tentang sholat Jumat, ternyata ada juga kan yang menentang, ya kan? Artinya nggak ijma juga, ya kan? Puasa misalnya, permulaan puasa ternyata ada yang mulainya di awal dan seterusnya. Bahkan misalnya lagi-lagi saya nyebut soal NU ya, itu untuk menentukan bahsul masail itu pun ada berbagai pendapat. Di Sunni, di kalangan Sunni itu dalam hal dalam hal amaliyah sekalipun, hal-hal yang fikih sekalipun itu perdebatannya kuat. Kenapa? Karena kita di Sunni itu mazhab kita, imam mazhab kita itu sudah meninggal dunia, ya kan?
Sementara persoalan selalu muncul. Persoalan selalu muncul. Misalnya orang Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i udah meninggal. Persoalan muncul terus, ya kan? Dan Imam Syafi'i tidak menjawab semuanya. Sebagaimana Al-Quran juga tidak menjawab semuanya. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita Muslim Syiah. Muslim Syiah itu dalam hal fikih itu mereka punya marja taklid yang harus masih hidup. Jadi misalnya ada orang Syiah gitu ya, Anda bisa tanya ke teman atau saudara kalian yang Syiah, itu Anda marja taklidnya siapa? Itu dia pasti marja itu artinya rujukan, taklid itu untuk diikuti ya. Itu harus yang masih hidup. Misalnya Imam Al-Khanani, misal gitu. Dan itu dalam satu keluarga bisa suami istri marjanya beda. Nanti ketika mau menentukan sekarang puasa atau tidak gitu, yang nanya kepada marja yang masih hidup itu. Makanya dalam hal fikih, dalam hal politik, saudara-saudara kita yang Syiah itu cenderung satu. Sementara di Sunni itu kecenderungannya berbeda, pendapatnya tinggi ya. Indonesia nanti Anda perhatikan aja untuk menentukan Idul Fitri aja kan berbeda pendapat di Indonesia, udah bertahun-tahun, ya kan? Itu sebagai contoh. Kenapa? Ya karena tidak ada marja taklid yang jelas di Sunni. Ya. Nah sebaliknya yang kita perhatikan kebalikan nih sebenarnya dari apa yang dicatat oleh Ibn Rushd ya. Ini saya agak melenceng dan karena saya melihat kenyataan kekinian. Di dalam hal yang sifatnya teoritis, orang-orang Sunni itu cenderungnya malah taklid dan stagnan ya. Jadi sepertinya ada ijma ya. Seperti tadi, bahwa Tuhan memiliki sifat 20 ya kan? Sifat wajib, sifat mustahilnya ada 20, ada asmaul husna, ada asmaul. Itu sepertinya ijma ya kan? Di Sunni memang semacam itu. Sementara di kalangan Syiah, hal-hal yang sifatnya teoritis itu justru dibiarkan tetap berjalan. Ulama-ulama Syiah itu berfilsafat, bertasawuf, kuat. Filsafat dan tasawufnya kuat. Ya. Dan itu dibiarkan. Kenapa? Karena memang namanya hal-hal yang nadoriyah itulah ijma'. La ijma' alaih. Ya. Sebagai akibatnya, di kalangan Syiah di Iran misalnya itu filsafat berkembang dengan pesat. Para alim ulama itu belajar filsafat. Ya. Sementara di Sunni karena hal-hal yang teoritis itu kemudian dibikin ijma, kesepakatan, maka kemudian hal-hal yang teoritis madep, berhenti. Filsafat di Sunni ya gitu-gitu aja. Ya. Tidak begitu berkembang. Yang Sunni murni ya, Sunni murni. Bagi yang orang yang basicnya Sunni dan kemudian berfilsafat mau tidak mau ya dia harus melampaui kesunnian, harus melampaui kesyiahan dan seterusnya ya. Karena kalau hanya terpaku di situ maka dia tidak akan bergerak ya. Sedikit-sedikit dianggapnya kafir. Padahal tadi Imam Ghazali mengatakan apa? La yuqta'u bil kufri man khariqal ijma' fit ta'wil. Tidak diputuskan dengan kafir bagi orang yang membeda dari kesepakatan dalam hal takwil. Oke. 10 menit lah. Tadi saya mulainya jam 2 lebih 10 ya. Jadi saya masih ada 20 menit lagi. Annahu laisa yumkin, bahwa sesungguhnya saat laisa yumkin, tidak mungkin ayyatakarrar al-ijma' untuk memastikan ijma' fi mas'alatim ma, di dalam masalah tertentu, fi asrim ma, di masa tertentu, illa bi ayyakuna dzalikal asr, kecuali ada apa masa itu indana mahsuron, terbatas. Yang namanya ijma', kesepakatan para mujtahid itu harus menentu kesepakatannya di masa apa gitu kan. Baik secara waktu, ini yang belum ditambah oleh Ibn Rushd adalah secara tempat.
Apakah ini fatwa ini, ijma ini sifatnya seluruh tempat atau hanya tempat tertentu? Artinya mahsuron, harus berbatas. Ya. Karena beda tempat, beda waktu, beda persoalan. Ya kan? Ijma zaman dulu belum tentu berlaku zaman sekarang, ya kan? Macam itu. Ijma zaman sekarang, kesepakatan zaman sekarang belum tentu berlaku di zaman yang lalu. Kemarin-kemarin sebelum ada pandemi COVID, kita tidak sholat Jumat 3 kali dianggapnya kharajanil Islam, ya kan, keluar dari Islam. Tapi sekarang kan tidak, ya kan? Sekarang kita sudah lebih dari 4 kali, 5 kali mungkin ya, saya nggak menghitung. Tapi apakah kemudian dikatakan yang tidak sholat Jumat sudah sampai lebih dari 3 kali itu sudah tidak muslim lagi? Ya, sudah tidak. Kenapa? Karena asunnya mahdud. Selama kita masih dalam kondisi COVID, ya nggak usah sholat. Dan tidak usah sholat Jumat maksud saya. Dan selama tidak sholat Jumat itu tidak mengakibatkan kita keluar dari Islam. Ya, mahsur. Wa yakuna jami'ul ulama al-mawjudin fi dzalikal asri ma'lumina indana. Dan orang-orang dan semua ulama yang ada di era itu haruslah apa? Ma'lumina indan, diketahui. Kalau kita meyakini bahwa oke, ada ijma, kita harus mengetahui bahwa ulama siapa saja yang terlibat dalam hal itu. Apakah semuanya atau jangan-jangan tidak? Tadi ini Ibnu Rus bilang bahwa dalam hal teoritis itu tidak ada ijma. Bahkan sebenarnya dalam hal fikih pun juga itu ijma'nya itu agak sedikit loh, cenderungnya sedikit. Paling indal jumhur, ya kan, indal jumhur. Tapi itu nanti indal jumhur itu menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi ada pendapat-pendapat sempalan dari situ. Ya. Itu harus maklumin, ya. Ulamanya harus diketahui di masa itu siapa yang membuat kesepakatan. Ya. Ani makluman ashkhosuhum wa mablagha adadihim. Maksudnya diketahui siapa orang per orang dan jumlah mereka berapa yang terlibat dalam kesepakatan itu. Wa yunqala ilaina fil mas'alati madhab kulli wahidin minhum fiha naqlat tawatur. Dan seyogyanya dinukilkan, ditransferensikan, disampaikan kepada kita di dalam persoalan itu, madhab kulli wahid minhum fiha naqlat tawatur. Pendapat masing-masing orang itu disampaikan secara tawatur. Tawatur itu ini istilahnya hadis. Artinya apa? Ayati al-khabar, kabar itu datang minal afrod al-muta'addidin, dari orang yang banyak, la yajma'uhum jami' yahmilu ala syakki fi ittifaqim alal kadhib, yang mereka mustahil bersepakat tentang kebohongan. Jumlah orang banyak yang gini, datang tawatur itu adalah kabar yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka itu bareng-bareng berbohong. Contohnya apa? Saat ini kita katakan bahwa saat ini siang di Indonesia masih siang, ya, masih siang. Itu kan bisa disepakati semua orang, ya. Atau misalnya katakan bahwa simbol Garuda adalah simbol Indonesia, itu disepakati semuanya, ya. Monas adalah simbol Jakarta. Itu kalau ada orang mengatakan itu dan mengatakan emang di Jakarta ada Monas, iya. Semua orang mengatakan itu artinya tawatur, ya. Nah, tadi ijma itu harus sifatnya mutawatir. Harus sifatnya disampaikan oleh orang banyak dan mustahil orang banyak itu berbohong, ya. Wa yakunu ma'a hadza kulli qad sahha indana. Wa yakunu ma'a hadza kulli, dan ada dengan semua ini qad sahha indana, sungguh telah benar menurut kita, annal ulama al-maujudin, bahwa ulama-ulama yang ada fi dzalikal zaman, di zaman itu, muttafaqun, bersepakat ala annahu, bahwa sungguhnya sya'an
laisa fi syar'i dhahirun au batin. Bahwa di dalam syariat tidak ada yang yang zahir dan batin. Wa anal ilma bi kulli mas'alatin, bahwa ilmu tentang semua persoalan yajibu alla yuktama'an ahadin, tidak boleh untuk disembunyikan oleh seseorang. Wa anan nas tariquhum wahid fi ilmi syariah, bahwa cara manusia cara mereka untuk mengetahui syariah itu hanya satu. Ya. Itu semua tidak ada. Ya. Tadi. Yang ingin disampaikan oleh Ibn Rushd di argumen ini adalah, apakah kondisi itu terjadi? Kesepakatan tentang itu. Apakah kesepakatan tentang ayat yang ditakwilkan dan tidak ditakwilkan itu sifatnya mutawatir? Tidak. Ya kan? Apakah disepakati bahwa cara untuk memahami Al-Quran itu satu saja? Retoris saja? Tidak. Hanya demonstratif saja? Tidak. Ya kan? Tidak. Maka tadi, apakah ada kesepakatan di satu masa yang menyatakan tentang itu? Tidak ada. Ya. Dan itu semua adalah sifatnya nadhoriyah. Maka ini mengatakan tidak ada ijma di dalam hal-hal yang sifatnya nadhoriyah. Terakhir, argumen yang ke-29. Wa amma katsirun minas sadril awal. Adapun yang banyak dari masa awal Islam, qad nukila anhum, telah disampaikan dari mereka, annahum, bahwa sesungguhnya orang-orang di awal Islam itu, kanu yarauna, mereka berpandangan, annali syar'i dhahiran wa batinan, bahwa di dalam syariat ada yang zahir, ada yang batin. Kebalikan dengan yang tadi. Ini kan ada orang yang tadi kan, ini berkebalikan dengan yang tadi. Justru sebaliknya, orang-orang zaman dahulu itu berpendapat di dalam syariat itu ada yang zahir dan yang batin. Seperti ayat yang tempo hari saya sebutkan ya, Al-Imran ayat 7 ya kan. Apa namanya? Walladzi anzala 'alaikal kitab. Tuh, huwa, sungguhnya Allah, alladzi anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan kepada kamu kitab, minhu ayatum muhkamat. Di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat muhkamat. Itu artinya yang zahir ya. Wa ukhor mutasyabihat, sebagai selainnya itu yang muhkam itu adalah ayat-ayat yang jelas ya, yang literal, cukup dibaca secara literal sudah jelas. Wa ukhor mutasyabihat, selainnya itu ada yang ambigu. Tapi mana yang ambigu, mana yang muhkam, itu tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya kan? Tapi jelas di situ ada yang zahir dan batin, ya. Wa annahu laisa yajibu ayya'lama bil batini man laisa min ahlil ilmi bih. Wa annahu sya'an, dan sungguhnya sya'an, laisa yajibu, tidak wajib, ayya'lama, untuk mengetahui bil batini, secara batin. Siapa man, orang, laisa min ahlil ilmi bihi, yang tidak mengetahui sisi kebatinan dari ayat. Tidak harus. Ya sudah, misalnya kemarin saya contohkan, orang memahami ayat-ayat tentang surga secara literal, ya sudah, biarin aja. Tapi ya berarti taraf pengetahuan keagamaan ya memang segitu. Ya, bahwa surga itu adalah taman-taman yang di situ ada sungai-sungai, ada bidadari, ada apa namanya, istabrokin, wadibajin, memutalabisin, dan seterusnya. Ada apa namanya, bantal-bantal, ada buah, dan seterusnya. Ya sudah, ya kan. Bagi orang yang kayak gitu ya tidak perlu menakwilkan dalam-dalam, otaknya nggak sampai, ya. Walayak diru ala fahmi, orang yang tidak paham sampai menjauh dari situ, ya sudah, biarin saja. Tidak wajib baginya untuk terlalu mendalam. Mithlu ma rawa al-Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, an Ali bin Abi Thalib, dari Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala,
Annahu qala, bahwa Imam Ali berkata, hadithun nasa, berbicaralah kepada manusia, bima ya'rifun, sebagaimana mereka mengetahui, ya, sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Hadithun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Aturiduna, apakah kamu ingin ayyukdzaballahu wa rasuluh, Tuhan dan Rasulullah itu diingkari. Tadi kalau kemudian kita bicara kepada orang-orang yang terlalu awam, hal-hal yang terlalu tinggi, maka bisa jadi mereka jadinya kafir, ya. Mengingkari Tuhan, mengingkari Rasul, mengingkari berbagai hal. Makanya ada satu riwayat, seorang Badui ketika ditanya tentang Tuhan, dia menyebutkan dan Rasulullah tidak menyalahkan dia. Nyut Tuhan, seolah-olah Tuhan ada di atas. Emangnya Tuhan di atas? Emangnya Tuhan di langit? Nah, itu kan kalau kita kejar pendapat itu ke dia, ya kasihan. Dia bisa mengingkari itu semua, ya. Tempo hari saya ditanya oleh anak saya, Tara, ayah, Tuhan itu ya yang di belakang buku Iqra, ya kan? Kan buku Iqra ada belakangnya itu ada foto orang kan, laki-laki. Saya bilang bukan, nah, itu pengarang, penyusun buku Iqra. Kemudian dia lihat ke langit. Anak saya masih SD, sekarang kelas 4. Itu pertanyaan dia kelas 2 atau lupa saya. Dia lihat, Tuhan itu ya? Awan maksudnya. Bukan, nah, Tuhan bukan itu, nah. Ya, itu pergulatan itu, ya kan? Nah, tapi kemudian saya bilang Tuhan itu harapan. Tuh abstrak, tapi kemudian saya bilang gini, Tuhan itu harapan kita. Apa ya contohnya? Kata dia gitu. Misalnya gini, anak saya suka berenang, sama dengan saya. Tara pengen berenang, ya. Tapi ayah sakit, ya kan? Ayah juga pengen berenang sama Tara, tapi ayah sakit. Tara berharap apa? Tara berharap ayah sembuh. Iya, ayah juga sama. Ayah berharap sembuh. Ayah berharap bisa berenang dengan Tara. Oke. Terus kita sama-sama ke dokter. Dokter nyembuh. Kita berharap dokter bisa ngobati ayah, ya kan? Membuat ayah sembuh, ya kan? Tapi apakah dokter itu bisa membuat ayah sembuh? Apakah obat yang diberikan dokter itu pasti membuat ayah sembuh? Enggak, ya kan? Dokter juga hanya berharap semoga, kalau di buku di plastik obat itu kan selalu ada semoga lekas sembuh, ya kan? Apoteker pun juga nulisnya itu. Artinya apoteker dan juga dokter berharap agar ayah sembuh, ya kan? Jadi ayah, Tara, dan dokter sama-sama berharap agar ayah sembuh, dan kalau sembuh kita berharap kita bisa berenang, kan? Nah, kita semua berharapnya ke siapa? Nah itu, Allah itulah harapan yang tertinggi itu. Oke. Semoga dia berham, tapi minimal itu jauh lebih ya semoga mudah lah. Saya harap itu juga jamaah bisa memahami dengan itu. Tapi tadi kalau saya jelaskan Tuhan dengan cara-cara filosofis bahwa Tuhan adalah akilun makulun. Waduh, anak saya modar itu, ya kan? Tuhan adalah akal yang berpikir dan difikirkan. Atau saya kemudian, Tuhan menurut Wittgenstein adalah the great Socius, teman yang paling agung. Aduh, pusing juga anak saya. Nggak sampai. Artinya tadi hadithun nas hasba uqulihim, kan? Wa mithlu ma ruwiya an dzalika an jama'ati minas salaf, dan seperti yang diriwayatkan tentang hal itu dari jamaah masa lalu,
Fa kaifa yumkinu ayyutawasawwara, dan bagaimana mungkin ayyutasawwar, untuk terkonsepsikan apa ijma'u mangkulun ilaina, ijma'un mangkulun ilaina, suatu kesepakatan yang disampaikan kepada kita, an mas'alatin minal masail an-nadhariyah, dari persoalan yang sifatnya teoritis, wa nahnu na'lamu qat'an, dan kita tahu secara pasti, annahu, bahwasanya sya'an la yahlu asrun, tidak kosong asrun minal aqsor, satu masa pun, min ulama'i, dari para ulama, yarauna, yang berpendapat, anna fi syar'i, bahwasanya di dalam syariat, asya, perkara-perkara, la yambaghi, yang tidak seyogyanya, ayyu'lama bihaqiqatiha jami'un nas, yang harus diketahui hakikatnya semua manusia. Jadi semua ulama tidak dalam satu masa selalu ada ulama yang mengatakan bahwa tidak semua hakikat itu harus diketahui sampai ke segala orang. Semuanya itu bertahap, ya. Wadzalika bi khilafi ma urida fil amaliyat. Berbeda dengan hal-hal yang dihadirkan dalam perkara fikih, ya, amaliyat, praktis, ya, fikih dalam hal ini. Fa innan nas, sesungguhnya manusia, kulluhum, fa innan nasa kullahum, semua manusia, yarauna, berpandangan, ifsya'aha, ya, yarauna ifsya'aha, melihat sosialisasi hal-hal yang sifatnya praktis tadi, ya. Li jami'in nas ala sawa, pada semua manusia secara sama. Wa naktafi bi husulil ijma' fihi, dan kita cukup untuk mencapai kesepakatan di dalamnya. Bi an tangtashirul mas'alah, dengan tersebarnya persoalan itu. Fala yungqalu ilaina fiha khilafun, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Terlepas tentang tadi permulaan puasa atau akhir puasa nanti kita beda pendapat, tapi paling tidak di bulan Ramadan itu umat Islam sepakat untuk puasa, ya. Puasa yang disepakati, tidak makan, tidak minum, minimal itu aja dulu, ya kan. Hakikatnya lebih daripada itu, ya. Ini beda persoalan. Yang jelas minimal yang disepakati, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan seksual, ya kan. Nah, itu falahilah fadalika. Di dalam hal yang fikih itu kita bisa melihat bareng-bareng, nanti zakat misalnya gitu kan. Zakat minimal malam Idul Fitri itu orang-orang bayar zakat, ya kan. Sekarang sudah mulai bayar zakat dengan takjil, ya kan, dengan makanan pokok semacam itu. Itu kan bisa dilihat sehingga ijma'nya kelihatan, ya. Fa inna hadza kafin, hal itu cukup, fi husulil ijma', dalam pencapaian kesepakatan, fil amaliyat, dalam perkara-perkara praktis atau fikih, bi khilafil amri fil ilmiyat, berbeda dengan perkara-perkara yang sifatnya ilmiah atau teoritis. Kalau hal-hal teoritis tentang tadi, bahwa apakah Anda sepakat dengan pendapat saya bahwa Tuhan adalah harapan, kemungkinan Anda nggak sepakat. Kalau Anda nggak sepakat, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Minimal itu pegangan untuk saya bahwa Tuhan adalah harapan yang diharapkan merealisasikan setiap harapan. Bagi saya Tuhan adalah harapan besar yang diharapkan merealisasikan harapan kecil. Macam itu. Itu minimal Tuhan versi nadoriyah saya, teoritis saya. Belum tentu disepakati orang, tapi minimal dengan itu saya nyaman bertuhan. Itu saja, sudah pas ini, ya, jam 3.10, karena tadi kita mulainya kurang lebih 3.10. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.